Prancis dorong Indonesia miliki kapal induk untuk operasikan Rafale. Apa yang ditawarkan? Prancis semakin menunjukkan komitmennya dalam menjalin kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Tidak hanya mendorong percepatan pengiriman jet tempur Rafale, Prancis juga mengisyaratkan bahwa Indonesia perlu memiliki kapal induk untuk memperkuat daya tempur udara di kawasan Indo-Pasifik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang dapat mengubah peta kekuatan militer Indonesia di kawasan. Seperti yang diketahui, Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Dassault Aviation. Jet tempur ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terbaik di dunia dengan kemampuan superior dalam pertempuran udara dan serangan presisi. Namun, Rafale tidak hanya dirancang untuk dioperasikan dari pangkalan darat. Prancis juga memiliki varian Rafale M yang dapat dioperasikan dari kapal induk. Dengan kata lain, jika Indonesia ingin memaksimalkan potensi Rafale, kepemilikan kapal induk menjadi salah satu solusi strategis yang bisa dipertimbangkan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Prancis secara tidak langsung menawarkan kerjasama dalam pengembangan kapal induk bagi Indonesia. Paris memiliki pengalaman panjang dalam industri perkapalan militer, termasuk pengembangan kapal induk Charles de Gaulle dan kapal serbu amfibi kelas Mistral. Prancis diakini siap menawarkan teknologi kapal induk kepada Indonesia, baik dalam bentuk pembelian langsung maupun kerjasama pembuatan di dalam negeri melalui transfer teknologi atau TOT. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah kapal induk ringan dengan sistem Catapult Assisted Takeoff but Arrested Recovery atau CATOBAR dan Short Takeoff but Arrested Recovery atau STOBAR yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Indonesia. Jika Indonesia serius mengembangkan armada kapal induk, beberapa keuntungan strategis bisa diperoleh. Keuntungan yang pertama adalah proyeksi kekuatan udara yang lebih luas. Dengan kapal induk, Indonesia tidak hanya bergantung pada pangkalan udara di darat, tetapi juga bisa mengoperasikan jet tempur Rafale langsung di perairan strategis. Keuntungan yang kedua adalah kesiapan dalam menghadapi ancaman di Laut Cina Selatan. Dengan meningkatnya ketegangan di kawasan, kepemilikan kapal induk akan memberikan fleksibilitas dalam menghadapi ancaman potensial. Keuntungan yang ketiga adalah peningkatan kerjasama militer dengan negara mitra. Indonesia akan lebih diperhitungkan dalam kerjasama pertahanan regional dan internasional, termasuk dengan Prancis dan sekutu lainnya. Dan keuntungan yang keempat adalah penguatan kedaulatan maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan kehadiran militer yang kuat di laut. Kapal induk akan menjadi simbol kekuatan yang menunjukkan bahwa Indonesia siap menjaga kedaulatan wilayah maritimnya. Meski menawarkan berbagai keuntungan, memiliki kapal induk bukanlah perkara mudah. Ada beberapa tantangan utama yang harus diperhitungkan Indonesia. Tantangan yang pertama adalah biaya yang sangat besar. Kapal induk membutuhkan investasi besar, tidak hanya dalam pembangunannya tetapi juga dalam pengoperasian dan pemeliharaannya. Tantangan yang kedua adalah kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Indonesia perlu menyiapkan personel yang terlatih dalam pengoperasian dan pemeliharaan kapal induk serta infrastruktur pendukung seperti pangkalan dan fasilitas perawatan. Tantangan yang ketiga adalah teknologi dan aliansi strategis. Untuk membangun kapal induk, Indonesia perlu menggandeng mitra strategis seperti Prancis agar dapat memperoleh transfer teknologi yang dibutuhkan.
Dan tantangan yang keempat adalah keamanan regional dan reaksi negara tetangga. Kepemilikan kapal induk oleh Indonesia dapat memicu reaksi dari negara-negara lain di kawasan. Beberapa negara mungkin melihatnya sebagai ancaman, sementara yang lain bisa saja mendukung jika Indonesia mampu membangun aliansi yang kuat. Jika Indonesia benar-benar mempertimbangkan kapal induk, ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Opsi yang pertama, kapal induk ringan. Kapal induk ringan seperti kelas Mistral dari Prancis atau Queen Elizabeth dari Inggris bisa menjadi pilihan. Kapal jenis ini mampu mengoperasikan pesawat tempur dengan sistem stobar dan lebih hemat biaya dibandingkan kapal induk super. Opsi kedua yang bisa dipilih Indonesia adalah kapal induk medium. Indonesia bisa mempertimbangkan kapal induk dengan kemampuan catobar, yang memungkinkan pesawat seperti Rafale M beroperasi lebih efektif dengan daya jelajah yang lebih jauh. Dan opsi yang ketiga, kerjasama dengan negara mitra. Selain membeli langsung, Indonesia bisa menggandeng negara mitra untuk membangun kapal induk sendiri. Model kerjasama seperti ini sudah diterapkan oleh India dengan INS Vikrant. Kapal induk adalah kapal perang besar yang berfungsi sebagai pangkalan udara bergerak, memungkinkan operasi pesawat tempur di lautan. Dengan kemampuan ini, kapal induk menjadi elemen utama dalam proyeksi kekuatan militer global. Negara-negara besar mengandalkan kapal induk untuk mendukung operasi tempur, patroli, dan pengamanan wilayah maritim. Kapal induk memiliki beberapa ciri khas, seperti dek penerbangan luas, hanggar penyimpanan pesawat, serta sistem peluncuran dan pendaratan seperti catobar, stobar, atau stovel. Selain itu, kapal ini dilengkapi sistem pertahanan canggih, radar, serta pesawat tempur untuk menjaga keamanannya. Sebagai pusat komando tempur di laut, kapal induk mampu mengendalikan operasi militer dalam skala besar. Jenis kapal induk bervariasi, mulai dari supercarrier bertenaga nuklir seperti USS Gerald R. Ford, AS, hingga kapal induk ringan seperti HMS Queen Elizabeth, Inggris. Ada juga kapal induk serbu amfibi, yang lebih fokus pada operasi helikopter dan pesawat Stoffel seperti F-35B. Teknologi dan kapasitas kapal induk sangat menentukan efektivitasnya dalam peperangan modern. Beberapa negara yang memiliki kapal induk antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, dan India. Amerika Serikat memiliki armada kapal induk terbesar di dunia, dengan 11 supercarrier aktif. Sementara itu, Tiongkok terus mengembangkan armada kapal induknya sebagai bagian dari ambisi militer maritimnya. Sebagai simbol kekuatan militer, kapal induk berperan penting dalam operasi militer jarak jauh, proyeksi kekuatan, serta pengamanan wilayah strategis. Dengan kemampuannya yang fleksibel, kapal induk menjadi salah satu aset paling berharga dalam pertahanan dan diplomasi militer global.